Sawadika. Yuhu. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, kenapa Madam Suki berpakaian seperti ini? Karena baru saja tanggal 15 November 2024 kita semua yang ada di Thailand sedang merayakan seremoni atau upacara atau perayaan Loy Krathong begitu ya. Tujuannya adalah mereka yang ada tinggal di Thailand itu berterima kasih kepada Buddha karena mereka sudah memberikan atau melimpahkan air yang sangat bermanfaat untuk manusia ya. Jadi kalau kalian mengerti tentang spiritual, di dalam kehidupan ini ada 4 elemen yang sangat-sangat berfungsi untuk kehidupan manusia, yaitu elemen air, elemen tanah, elemen udara, dan api, begitu ya. Jadi semua ini 4 elemen ini kita butuhkan. Ya, jadi orang Thailand itu bersyukur, berterima kasih karena air itu bisa kita manfaatkan untuk ladang, untuk kehidupan kita, bahkan di dalam tubuh kita itu 80% itu isinya air, bukan begitu? Dan mereka juga sangat respect ya kepada alam ya, tanah gitu. Kalau tanah itu tidak bersahabat sama manusia, kita jahat sama tanah dan kita tidak memikirkan apa ya, nature begitu, tanah itu bisa marah. Bagaimana caranya tanah marah? Tanah marah itu bisa longsor ya, bisa kering, bisa pecah-pecah yang akhirnya di dalam tanah itu tidak bisa menumbuhkan tanaman apapun. Begitu pula dengan udara. Kalau udara kita cemarin, ya udara itu bisa marah ya sama manusia. Karena kalau kita terlalu mengotori udara, bisa-bisa paru-paru kita sakit dan lain-lain dan lain-lain. Makanya ya itu semuanya kita nggak boleh kayak mensirik-sirikan orang, mengkafir-kafirkan orang, jangan ya. Karena kan mungkin kalian tidak mengerti apa sih maksudnya mereka melakukan upacara seperti itu. Dan ya, jadi so that's why aku berpakaian seperti ini ya, Loy Krathong. Oke? Oke, ada yang sesumbar ya kan, sesumbar untuk membawa Agus itu ke Singapura. Tapi Madam Suki sudah melihat kan kartunya bahwa Agus tidak bisa pergi ke Singapura tanpa Teh Novi. Apalagi sekarang ada sebuah petisi atau apalah ya yang membuat pokoknya yang dilakukan Densu itu sepertinya ada juga orang-orang yang donatur itu yang mulai meminta uangnya kembali. Nah, kalau itu gimana? Terus ada juga donatur yang meminta uangnya itu dialihkan ke orang lain saja. Oke, jadi ya Rabu depan ini si Agus itu mau dibawa ke dokter estetika. Pasti kalian tahu itu kan ya. Kirain di Malaysia. Tapi kalau Malaysia ke Thailand, ke Singapura itu kan butuh paspor ya, Bo ya. Apakah Agus sudah punya paspor? Nah, pantesan kalau belum punya paspor ya akhirnya di Indonesia aja. So that's why mampirnya ke dokter estetika begitu. Nah, setelah Madam Suki terawang juga beberapa kali kan kalian juga tahu ya bahwa penting ya nama baik seseorang itu penting, apalagi nama baik itu adalah nama baiknya Teh Novi dan Densu. Tanpa mereka ya nggak ada lah uang 1,5 itu nggak ada lah ya, nggak akan pernah terjadi, nggak ada wujudnya ya. Nah jadi punten ya buat Agus itu mestinya dari awal kamu itu nggak perlulah kalaupun diiming-imingi, dibisik-bisikin, netizen sih mah enak ya dibisikin sama Madam Suki. Kalau Agus dibisikin orang lain, akhirnya seperti ini dari pihak ketiganya gitu. Nah, jadi apakah Agus ini sudah punya paspor? Kan itu harus dipertimbangkan ya Gus ya. Tapi without any further ado, Madam Suki akan meminta izin dari alam semesta ya untuk memberikan kisi-kisi atau mungkin ada nanti intuisi dari Madam Suki yang Madam Suki itu bisa sampaikan begitu ya. Atau justru mungkin pesannya untuk kalian. Oke ya, sebentar ya.
Jadi Gus, kamu itu sekarang atau Rabu besok itu dibawa ke ini, kemana tuh namanya, ke dokter estetika atau dokter kecantikan lah ya. Nah, by the way, Mbak Nasuki ini pengen tahu nih, Agus tuh sebenarnya sudah punya paspor apa belum sih? Coba kita lihat langsung aja sambil ngobrol. Iya, jadi Agus ini kan katanya begini, ini kan Mbak Nasuki sebagai seorang pembaca kartu kan, ya membaca hasilnya ya. Eight of Wands katanya. Ya gimana Agus punya paspor. Kalau Agus memang punya paspor, kalau Agus pengen pergi ya harus mengurus. Nah kalau mengurus itu Agus jangan pergi-pergi, jangan kebanyakan pergi, jangan kebanyakan diundang sana, diundang ini, diundang ini. Jadinya akan tidak fokus dengan pengobatannya. Nah ini Madam Suki hanya membaca kartunya saja. 8 tongkat. Iya, oke. Terus apa lagi? Nah, Agus, kamu tahu nggak kalau kamu mau eh, ke Singapura, kamu tuh butuh uang banyak banget, Gus. Beneran, ya. Dan sebenarnya sih uang itu sudah ada loh. Tapi sayangnya Agus ini mungkin karena dia itu tipenya people pleaser ya, akhirnya dia itu kasihan lah sama si Wowo atau si siapa itu. Jadi dia kasihan, mentang-mentang ya udahlah karena aku numpang di sini, ya udahlah nggak apa-apa dikasihkannya sama si itu orang itu supaya dia bisa merawat aku. Oke, coba kalau menurut kartu tarot, Madam Suki orang ODGJ aja ditanyain pasti akan sama dengan kartunya. Jangan begitu, Besti. Ya, kan kita itu kan make sure di sini. Coba, eh, sebenarnya kamu tuh memberikan si Wowo si Wiwi itu. Sebenarnya itu bijaksana nggak sih, Gus? Nah, nanyanya sama ini ya, energi kartu. Kita bukan nanya-nanya sama kartu ya, tapi energinya ya. Energi kartu ini adalah energi dari semesta ya. Iya. Gini ya, Agus ini, Page of Wands ini adalah orang yang sedang bergembira, mendapatkan bantuan ya. Karena di Page of Wands ini energinya itu memang positif. Tapi positifnya itu yang kayak too much gitu loh, ngerti nggak ya? Mm-mm. Nah, di sini baru dikatakan Eight of Cups. Tidak, itu tidak bagus. Jadi namanya gimana sih orang yang pegang uang gede, terus tiba-tiba dia itu merasa kayak everything I do it perlu, do it mau, kayak gitu ya. Nah, everything I do, ketika kita punya uang tuh kayaknya semuanya bisa kita lakukan. Jadi lali jiwo, kalau menurut Madam Suk ini ada kondisi lali jiwo, ya. Padahal itu tidak boleh. Nih, ya mungkin kalau memang kamu merasa kayak oke, orang itu baik sekali ya si Wowo itu, aku sudah numpang di sana dengan keluargaku. Kenapa kamu nggak memberikan secara oke 1 bulan kita bisanya segini ya, kita ngasih 10 jeti lah, atau mungkin dikasih 500.000 mau nggak sih? Nggak mau ya. Ya udah 1 bulan itu mungkin anggap aja kos itu berapa, atau kos aja mending. Iya kan, mending aja kos kan udah dapat duit. Ya kan, everything I do. Duit itu segalanya kalau kita punya ya. Kos aturannya atau ya udah wo kamu berapa 1 bulannya gitu. Nah, kartu kedua baru ngomong nggak boleh. Kalau kartu pertama waktu ditanya bener nggak sih Agus kalau misalkan punya uang itu boleh nggak dikasihkan sama si Wowo itu? Ya, karena dia itu sedang lali jiwa. Oke. Dan yang kedua baru mengatakan tidak boleh. Ya, oke. Jadi gini ya, Agus, kalau kamu itu nanti bisa ke ini ya, ke Singapura, kamu itu mesti janjian dulu sama dokternya, paspor kamu harus urus ya, janjian lah sama dokternya, nggak bisa kamu datang-datang ke sana ya, nggak boleh, jadi dokternya yang tersedia itu dokter siapa, terus di mana dan kapan, itu penting Agus, jangan langsung nyelonong ke sana, kalau langsung nyelonong ke sana itu buang-buang waktu, nanti bayarnya tuh mahal di sana itu ya, pakai dolar ya. Nah, jadi kalau di luar negeri itu nggak sama dengan di Indonesia ya. Let's say ya, suami Madam Suki itu kan dokter akupunktur ya. Tahu nggak kalau misalkan
em, pasiennya itu terlambat 5 menit atau 10 menit, suruh pulang, Bo, beneran. Padahal kan pasien itu kan nganterin duit ya, 1 jam aja berapa kalau di Belanda itu, ya, disuruh pulang, beneran. Jadi dokter luar negeri itu lebih saklek gitu, Gus. Ya, Gus ya. Ini mungkin Agus nggak tahu, jadi Madam Suki kasih tahu sama Agus ya. Nah, terus kamu ke sana itu dengan siapa? Apakah dengan istrimu? Kalau sama istrimu sih oke ya. Tapi kalau si wowokmu tuh dibawa, segala nis kamu dibawa, ponakan kamu, terus pakai PH kamu dibawa juga. Ih, berapa, Gus? Nah, ada temannya Madam Suki itu yang suaminya sakit pneumonia, itu dibawa ke sana, itu bayarnya 3M, dan itu orangnya meninggal. Ya, karena nggak ada umur. Begitu. Jadi mahal di sana. Nah, sekarang Madam Suki mau tanya nih. Semesta, tolong kasih tahu Madam Suki ya. Kalau seandainya nih ya, Agus itu seandainya, boleh dong kita berandai-andai, seandainya si Agus itu ke Singapura ya. Apakah uang 1,5 itu cukup Semesta? Ya, ini kita bukan nanya sama kartu, bukan. Kita tanya energinya Semesta. Semesta itu apa sih? Ya, semesta itu apapun lah yang ada di jagat raya itu namanya semesta ya. Kalau nggak tahu isi semesta, tanya Mbak Google. Mbak Google, isi semesta itu apa? Udah begitu ya. Oke, sekarang kita cari tahu. Apakah 1,3 dari netizen, dari donatur yang baik hati untuk Agus itu cukup nggak sih kalau dibawa ke Singapura untuk biaya operasi mata? Jawabannya mungkin akan lebih besar lagi. Benar ya? Karena di Queen of Pentacles ini artinya adalah sebuah transaksi. Queen of Pentacles ini artinya adalah ratu uang. Jadi kalau ratu uang itu keluar, artinya itu bertambah, Agus. Ya, 1,3 itu kurang, sayang. Ya, barangkali karena siapa ini pentingnya orang itu punya nama baiknya itu ada, nama baiknya itu apa ya? Nama baik orang tersebut itu dilihat orang lain, ya barangkali dengan bantuan eh, siapa Mbak Novi dan Densu lagi, nanti akan ada donasi kedua. Begitu Mas Agus ya. Jadi 1,3 yang sudah berkurang itu harusnya 1,5 itu masih kurang Mas Agus ya. Ratu koin. Karena ternyata ini harus mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi. Apakah sampai 3M untuk pengobatan Agus supaya bisa mendapatkan perawatan yang terbaik di Singapura? Bisa. Bisa 3M. Nah, Agus sih nggak nurut sama Mbak Novi. Sayang ya, coba kalau Agus nurut, nggak perlu melibatkan si pembisik lainnya. Kalau ini sih kalian enak dibisikin sama Madam Suki. Makanya kalau kalian punya masalah tentang keluarga, asmara, lain-lain dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain, pokoknya silakan aja konsultasi sama Madam Suki ya. Oke, jadi itu berbayar, tidak bisa gratisan. Kalau mau gratisan boleh, silakan membeli kartunya sendiri dan dibaca sendiri. Yuhu, oke. Nah, jadi begini, berarti kurang ya 1,3 itu ya, tuh kan. Jadi eh jadi udah tahu ya, sekitaran ya, approximately tadi 3M itu approximately kira-kira aja. Nah, terus apakah dengan biaya itu tadi bisa melihat ya. Nah, seandainya nih ya, ada donatur lagi, ada misalkan donasi kedua untuk Agus. Nah, kan Agus diam-diam ini ya, Agusnya baik gitu ya, nurut-nurut sama sama Mbak Novi-nya nih, dan nggak ada nih kendala-kendala kayak gini. Apakah dengan biaya approximately 3M itu Agus sudah bisa melihat? Ternyata kurang Gus 1,3. Ya ampun Gus. Tuh kan, ya ampun. Ini seandainya, ya seandainya.
Ada kemungkinan dia bisa melihat. Ya, ada kemungkinan dia bisa melihat dengan dana sebesar approximately atau kira-kira 3M itu di Singapura. Ya, tetapi tidak semuanya. Lihat nih tangannya kayak hanya satu matanya yang bisa. Nah, sekarang tuh Agus sudah ngomong kalau dia diobatin nanti ya, maksudnya dirapikan lah ya, dirapikan itu ini menurut Agus sendiri itu bisa-bisa matanya tertutup. Tuh kan, mendingan ke luar negeri dong ya, sekalian daripada sekarang dirapi-rapikan ya, tapi nanti ada sebuah dampak dia nggak bisa melihat cahaya katanya ya dari efek yang itu. Kenapa nggak langsung ke ini aja, ke luar negeri? Ya kan, langsung aja, nggak usah 2 kali kerja gitu loh maksudnya. Paham kan netizen ya? Nah gitu. Jadi hal yang paling penting dari semua ini, apakah setelah ini itu terjadi, operasi itu terjadi, kan ini sudah uangnya sudah bakalan diberikan sama donatur nih, dan donatur juga ada yang bilang udah alokasikan sama orang lain aja lah katanya, bukan Agus, tapi ada juga bagian yang udah kembalikan aja kepada kita, dan ini nomornya, ini tanda tangan saya. Tuh, terjadi nggak sih Agus ke Singapura? Jawabannya ampun Gusti, oh my god. Coba deh ya kalian, 3 kali ini loh ya, sudah dikocok, sudah dishuffle, ya kan, sudah ditarik dari pinggir kanan, kiri, depan, tengah, tetap jawabannya tidak akan terjadi. Tapi ini disclaimer ya, intinya tanpa Novi Agus tidak bisa berangkat, udah deh. Kartunya Ten of Swords. Artinya apa? Tidak terjadi. Ada yang bertanya sama Madam Suki. Madam Suki, ini akhir cerita dari Agus bagaimana sih? Oke ya. Madam Suki mohon izin lihat di kartu yang paling gede ini. Ya. Nih, paling gede nih kartunya. Ya, kayak buku. Kayak buku ya. Tuh. Kartunya tuh kayak buku tuh, saking gedenya. Oke, kita lihat ya. Tapi Madam Suki mau izin lagi ya, karena ini energinya gede banget. Madam Suki kalau ngelihat kartu ini sebenarnya takut. Beneran, karena kartu ini kayak kartu untuk tragedi gitu loh, kayak musibah kayak apa gitulah ya. Nah oke ya, mohon izin ya semesta ya. Akhir cerita dari Agus tuh bagaimana? Sampai 2 kali loh Madam Suki membunyikan ini ya, oke. Kita akan lihat yuk. Karena ini agak dishuffle-nya sulit, jadi Madam Suki harus pelan-pelan ya. Karena sulit ininya, nggak bisa dishuffle gitu. Kalau yang kecil itu kan mudah ya, menshuffle ya. Oke. Aduh ngeri, sebetulnya ngeri sih. Sebenarnya ngeri ya. Oke ya, sebentar ya. Oke ya. Gambarnya tuh kayak gini ya. Maunya di depan. Ada orang menangis, guys. Ada orang menangis, sebentar ya. Tengah sekarang. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah pesan-pesannya, pesan-pesan. Tuh. Ini ada lambang istri. Ya, istrinya itu melihat ke jendela. Maknanya apa? Kalau istrinya melihat suaminya kan, dia ngelihat suaminya ya. Dia ngelihat ke jendela. Dan di sini ada air. Nah, oke. Jadi kita baca yang pertama dulu ya, sebentar. Iya, jadi di sini itu ada orang, ya, ada orang ini dia berhadap-hadapan, ya. Tapi sepertinya orang ini nggak bisa melihat gitu ya. Lihat. Ya.
Seperti ini orang. Jadi sepertinya dia seperti tidak bisa melihat gitu ya. Nah, jadi maksud dan tujuannya apa? Di sini ada orang yang mencoba menghibur ya, menghibur. Oke. Terus di sini ada burung, ada berita. Di sini ada perjalanan. Oke, ada perjalanan ya. Nah, jadi sepertinya ini ada orang yang tidak bisa melihat dan dia itu sedang dihibur oleh seseorang. Apakah yang menghibur ini adalah Novi? Teh Novi. Karena dia berusaha untuk membantu, ya. Nah, terus ceritanya di sini ada 4 orang. Nggak tahu nih 4 orang siapa. Dan salah satu orang ini menangis. Dan ya, jadi matanya itu memang tidak bisa melihat. Iya. Nah, keempat orang ini siapa menurut kalian? Apakah ini istrinya atau yang dua ini siapa? Ya, apakah ini adalah istrinya, ini adalah Tenovi, ini adalah Densu, apa? Bagaimana? Coba digambarkan ya, coba dijawab ya. Nah, di akhir cerita itu ada sebuah badai, ada sebuah tsunami. Tsunami itu bisa apa? Tsunami itu artinya apa? Ya, sesuatu yang air kalau tenang, kalau kita ngelihat air sungai itu tenang, airnya bisa buat mandi, ya kan? Bisa buat apalah, buat buat kehidupan lah ya kalau air tenang ya. Tapi kalau airnya jadi tsunami apa? Udah pikirkan sendiri ya. Terus di sini ada seorang wanita ya, dan ini ada suaminya tidur. Ya, ini suaminya tidur. Ini aku tutup ya, karena kan ini kartu Eropa. Kartu Eropa tuh gini loh. Mereka tuh terlalu terbuka, nggak kayak orang kita ya Asia kan ditutup. Apa kalau orang orang Barat tuh kan nggak. Kalau mau gambar orang yang gambar udah tanpa busana kayak gitu loh. Ngerti ya? So that's why aku tutup ya. Jadi ini seorang wanita yang tidak berbusana, terus ini suaminya, tapi dia melihat ke arah lain. Apa? Maknanya apa? Kan udah dibuat itu videonya sama Madam Suki ya. Oke, boleh nggak sih ngelihat apa namanya kartu yang mana nih ya? Kartu aku bingung sampean. Kartu yang ini aja deh. Apa ya maksudnya? Bentar ya. Kadang-kadang memang kartu tarot itu susah loh dibacanya. Makanya kalian mesti menghargai orang yang membaca ya. Karena mereka itu kan membaca itu kan seni ya. Kayak kita menggambar lah, kayak kita melukis lah. Misalkan orang tuh udah melukis bagus banget. Terus tiba-tiba kalian datang, boleh nggak aku minta? Yang gambar aja sendiri ya kan? Beli aja watercolornya sendiri, beli aja ininya apa itu catnya sendiri, iya kan? Sama dengan kayak gini. Susah ternyata. Mengintip itu susah ya, sebentar ya. Oke. Oke. Oke, wow. Ini akhir ceritanya dia ya, disclaimer. Jadi sebenarnya orang buta ini, orang ini melihat, tapi gini loh, orang ini melihat, tapi kesannya tuh dia tidak bisa melihat. Sama aja mungkin orang ini sudah diberikan kebaikan karena di sini ada seorang wanita yang sedang bermain gitar ya, kayak dia tuh menghibur gitu loh. Iya kan menghibur itu kan dia memberikan sebuah kekuatan moral ya, tidak aja moral tapi juga uang gitu loh. Nah aku tahu sekarang wanita ini dia kan membawa gitar ya. Nah, kalau kita melihat seorang yang membawa gitar di sebuah tempat begitu terbuka, kalau dia suaranya enak, penampilannya sedap kayak Madam Suki gitu ya, gitu kan ya. Nah, terus kan pasti kalau suaranya bagus, pasti orang ngasih uang nggak? Ngasih uang ya. Nah, ternyata seperti itu. Jadi Mbak Novi ini diibaratkan sosok yang eh, apa ya, orang yang menghibur dengan suaranya dia, akhirnya orang-orang datang memberikan uang. Oh gitu maksudnya. Terus
ini sebenarnya dia mau membantu orang yang buta ini, orang yang tidak bisa melihat ini, untuk melihat lagi nih, lihat nih, untuk melihat matahari gitu loh, untuk melihat cahaya, untuk memberikan kehidupan yang baru gitu maksudnya. Oh, nah terus ternyata di pertengah perjalanan ini orang yang tidak bisa melihat ini ya eh, lalala akhirnya ada pihak ketiga. Tapi sayangnya yang disayangkan tuh dia. Kenapa kamu itu kok mau gitu loh, mau dikipasin, ya kan? Aturan dengan uang ini loh, kamu itu sudah bisa melihat karena Knight of Pentacles ini artinya adalah pekerjaan yang harusnya dilakukan dengan hati-hati. Oh, begitu. Tuh kan, susah ya membaca itu ternyata. Jadi kalau mau kalian tuh maunya yang gratis-gratisan, beli kartunya sendiri aja ya. Kalian akan melongo kalau tahu harganya kartu-kartunya Madam Suki ya. Melongo kalian. Itu pun belum tentu bisa membaca ya. Terus di sini kan tadi ada seorang wanita yang berdiri melihat ke tempat lain. Di sini ada tsunami dan suaminya itu terbaring tidak bisa ngapa-ngapain karena kan nggak bisa melihat ya. Nah oke, jadi di sini dikatakan Seven of Swords ya, karena di sini ada sebuah tindakan ilegal yang kamu lakukan, yang mana ini akhirnya mempengaruhi kehidupanmu. Jadi itu akhir ceritanya. Aduh. Jadi ternyata mungkin ya laki-laki, ya ini perempuan ini kan masih muda, masih cantik ya. Makanya dia tuh melihat ke arah lain gitu loh. Melihat pemandangan lain begitu kan. Sedangkan laki-lakinya ini tertidur, tidak berdaya, tidak bisa ngapa-ngapain dan hanya aku sedih. Gitu. Ya ini prediksi ya. Prediksi dan disclaimer. Oke, jadi finally begitu aja. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagram Madam Suki. Ya di Instagram Madam Suki atau di nomor 08-222-902-3699. Kalau kalian mempunyai masalah-masalah yang berat ya, semangat karena setiap masalah itu sebenarnya punya punya apa ya, punya kesempatan atau punya solusinya. Barangkali solusinya Madam Suki sudah sediakan di program Pakai Cahaya ya. Jadi program Pakai Cahaya ini banyak sekali membantu orang-orang yang pada punya masalah seperti gangguan kesehatan mental ya, kesehatan pikiran kayak gitu. Autis, banyak Madam Suki mengobati anak-anak autis ya, psikosomatis. Terus gangguan-gangguan, pokoknya orang tua yang nggak ngerti anaknya ini mesti diapain karena nggak nurut, nggak bisa didengarkan ya, orang-orang yang kecanduan judi-judi online kayak gitu banyak yang harus diobati. Terus keluarga yang carut marut begitu, asmara yang berliku-liku begitu. Oh udah deh pokoknya pakai cahaya aja lah. Tapi sebelum ikuti pakai cahaya itu kalian mesti konsultasi sama Madam Suki dulu. Karena dari kartu tarot ini kita akan melihat pikiran alam bawah sadar orang tersebut dan target, dan juga karena kartu tarot ini adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi. Jadi nggak ada sirik-sirikan ya. Oke, semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu bahagia. Gusti amberkahi ya buat kalian semuanya. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.